في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, para perindu Ar-Rayyan yang dimuliakan Allah. Kali ini saya ingin mengisahkan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Julaibib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Julaibib, begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek, nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang yang ada di sekitar situ. Semuanya tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yastrib, tidak bernasab, tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisiknya yang keseharian, yang lusuh, menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, hitam, dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah dan tidak beralas. Namun Allah berkehendak menurunkan rahmat-Nya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi Julaibib menerima hidayah. Dan dia berada di barisan terdepan dalam salat maupun berjihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukan seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Suatu hari Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah? Ya Rasulullah, jawab Julaibib, siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah, kata Julaibib. Begitulah hari kedua sampai hari ketiga ditanya dengan perihal yang sama. Namun di hari yang ketiga ketika bertemu dengan Rasulullah dan bertanya dengan perihal yang sama, Julaibib menjawab pun dengan ucapan yang sama. Pada hari ketiga Rasulullah memegang tangan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada pemilik rumah itu. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Julaibib hampir terperangah. Sang ayah mendengar nama Julaibib. Ya, Julaibib, kata Rasulullah. Saya akan meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada istri saya, kata sang suami. Akhirnya perdebatan terjadi antara suami dan istri, orang tua sang gadis itu. Tapi tidak lama dari dalam kamar sang gadis bertanya, siapakah yang meminta, wahai ayahku? Lalu ayahnya menjelaskan bahwa ini adalah permintaan Rasulullah SAW. Apakah ayah hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Karena Rasul yang meminta, maka tidak akan ada kehancuran atau kerugian bagiku. Akhirnya mereka pun menikah. Dan Rasulullah SAW berdoa untuk sang gadis, Ya Allah, limpahkanlah kepadanya kebaikan dan keberkahan.
jangan kau jadikan hidupnya bermasalah. Tapi tak lama Allah karuniakan jalan keluar bagi mereka. Walau sang istri soleha dan bertakwa, namun bidadari surga telah merindukan jasad Julaibib yang akhirnya syahid di medan jihad dan dinantikan oleh banyak bidadari di surga. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah kau kehilangan? Sepertinya di antara mereka tidak ada yang kehilangan. Tapi kata Rasulullah, aku kehilangan. Ya, aku kehilangan Julaibib. Jadi setelah usai peperangan, dilihatnya jasad Julaibib sudah berlumuran darah. Di sekelilingnya ada beberapa kaum kafir yang telah dibunuh olehnya. Begitulah Julaibib yang akhirnya mati syahid dan dirindukan oleh bidadari di surga. Demikian kisah Julaibib. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita bahwa Allah tidak melihat rupa kita, bentuk kita, tapi Allah melihat ketakwaan kita. Subhanallah. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.